Oke, kembali lagi bersama saya Li Jie Laoshi dalam pembelajaran bahasa Mandarin untuk bagian yang ke-8. Oke, jadi sekarang kita langsung saja untuk topik kita kali ini. Kita lihat bersama, yaitu tentang bertanya arah ya, atau wen fang xiang ya. Jadi fang xiang ini adalah arah. Kita lihat kosakata yang pertama. Yang pertama adalah tifang ya, bacanya adalah tifang. Tifang ini adalah tempat ya. Misalnya ini tempat apa? 这是什么地方? Ya, oke, tifang. Nah, kemudian yang kedua adalah shu dian. Nah, ini shu dian ya, toko buku. Shu dian ya. 我去书店 ya, 买书 atau 看书 ya, 书店. Kemudian yin hang itu bank ya. Yin hang, yin ini adalah perak ya. Nah, jadi hang ini usaha perak ya. Mungkin zaman dulu orang menggunakan perak ya untuk menyimpannya di bank ya. Yin hang. Kemudian takai. Nah, takai itu kira-kira ya. Takai cemeta. Nah, kira-kira ya sebesar inilah ya. Takai. Nah, takai kira-kira. Kemudian zuo. Nah, zuo ini adalah sebuah ya, sebuah untuk gedung ya, untuk gunung ya. Contohnya 这座山很高 ya. Jadi shan ini kan gunung, jadi menggunakan zuo. 这座山 berarti gunung ini ya. Misalnya sebuah gunung berarti 一座山 ya. 这座山很高 sangat tinggi, 很高 jadi gunung ini sangat tinggi. 那边有一座大楼. Jadi kalau gedung itu ya, 大楼, lou ini kan gedung. 大楼 itu gedung yang besar ya. Jadi sebuah gedung yang besar berarti 一座大楼. 那边有一座大楼. Bagian sana ya ada sebuah gedung yang besar. Nah, ini lou ya, ini namanya lou ya. 大楼 juga bisa ya. Jadi lou itu adalah gedung. 图书馆 perpustakaan ini ya, perpustakaan namanya 图书馆. 图书, nah, 图书 ini buku-buku ya. Jadi tempat ya, guan, tempat menyimpan buku-buku. 图书馆. Ini kebetulan ini salah ya. Ini harusnya nada kedua ya. Bukan tu ya, tapi tu ya. Tu shu ya, nada kedua. Sorry, ini salah. Tu shu guan. Kemudian you ju ya. You ju. Nah, you ju ini kantor pos ya. You ju. Nah, ini contohnya kantor pos ya. 去邮局寄信. Nah, misalnya ya, ke 邮局 untuk 寄信, mengirim surat. Kemudian sin baru. Contoh 新年. Nah, 新年 ya tahun baru ya, 新年. 新年快乐. Nah, kalau misalnya tahun baru kita mengucapkannya ya 新年快乐 ya, Happy New Year. Kemudian 恭喜发财 ya, biasa orang mengucapkan di tahun baru ya 恭喜发财 ya. 恭喜 selamat ya, 发财 ini memperoleh berkah ya, kekayaan. 恭喜发财. Nah, ini contohnya, ini adalah 新衣服 ya, 新衣服ini adalah baju baru ya, 衣服. Nah, 衣服 ini baju atau pakaian ya, pakaian 衣服. 新衣服 berarti pakaian baru. Kemudian kau. Nah, kau ini tinggi ya, 很高 sangat tinggi ya. Jadi bacanya kau. Kemudian 白色.
Nah, 白色 ini warna putih ya, 白色，白色。对面 seberang ya, misalnya ini duduknya di seberangnya dia ya. Jadi misalnya 他 ya 坐在我的对面 ya, 对面 jadi di seberang, 对面 ini namanya ya, 对面。Nah, ini ada 4 arah dan 8 penjuru. Apa maksudnya? 4 arah ini kemudian penjurunya semuanya ada 8 ya. Bei ini adalah utara, Nan selatan, Si barat, Tong ini adalah timur. Jadi kalau bacanya itu adalah Tong, Si, Nan, Bei ya. Kemudian bisa juga dibaca Tong, Nan, Si, Bei. Nah, jadi ingat pembacaan untuk arah itu hanya 2. Yang pertama adalah Tong, Si, Nan, Bei. Nah, yang kedua Tung, Nan, Si, Bei. Nah, ya, jadi tidak boleh dibaca seperti bahasa Indonesia. Si Tung, Pei Nan. Ya, tidak ada itu Si Tung, Pei Nan. Ya, nggak ada. Ya. Yang ada adalah Tung, Si, Nan, Pei. Tung, Nan, Si, Pei itu baru ada. Kemudian yang sebelah sini antara Pei dengan Tung itu berarti Tung Pei ya. Jadi kita patokannya ini ya di sini dengan di sini ya. Tung dengan Si ini patokannya. Nah, jadi kalau di tengah sini berarti ini duluan dibaca Tung Pei. Nah, Tung Pei ini apa? Tung Pei ini adalah timur laut ya, timur laut ya. Tung Pei. Nah, kemudian ini timur tenggara ya, Tung Nan ya, Tung Nan ini Tung Nan. Jadi sebelah sini adalah timur tenggara ya. Kemudian Si ada Si Pei, ada Si Nan. Kalau Si Pei berarti barat laut. Nah, ini barat laut ya, Si Pei ini barat laut. Ini barat daya, Si Nan ya, Si Nan. Nah, jadi kalau kita lihat yang di atas ini berarti laut semua ya, laut ya. Tung Pei kan timur laut. Si Pei berarti barat laut. Sedangkan yang di sini barat daya, ini timur tenggara ya. Jadi ingat patokannya di sini deh, Tung dengan Si ya. Jadi Tung, Nan, Si, Pei ini 4 arah. Kemudian Pian, nah Pian ini bagian ya, bagian mana? Pian, nah, contohnya Nan Pian berarti bagian selatan, Nan ya selatan, Nan Pian bagian selatan. Yo Pian berarti bagian kanan, Yo ini kan kanan, Yo Pian. Qian Pian berarti bagian depan ya, Qian Pian. Nah, jadi Pian ini adalah bagian ya, bagian mana? Nan Pian, Yo Pian, Qian Pian. Kemudian ada namanya Zhongjian ya. Zhong lihat hurufnya aja tengah, ini tengah, ini garisnya di tengah. Zhongjian berarti di tengah ya. Nih. Zhongjian di tengah ya. Kemudian Zhou. Nah, Zhou ini jalan kaki namanya Zhou ya. Zhou jalan kaki. 学校 ya, 学校 ini 学校 sekolah ya, sekolah namanya 学校 学校. Kemudian 商店 toko. Nah, ini toko ya, toko apa saja kita sebut 商店 ya, 商店. Nah, ini adalah 超市 ya, 超市 supermarket ya. 超市, oke, bacanya 超市 supermarket. Kemudian 大学, nah, 大学 ini universitas ya, beda dengan 学校. Kalau 学校itu sekolah, kalau 大学 itu universitas ya. Ini contohnya Universitas Beijing ya, Beijing Yuan 大学. Nah, 大学 ya, universitas. Kemudian 公园, nah ini taman ya, 公园 ya.
Jadi bedanya Huayuan dengan Gongyuan itu beda ya. Kalau Gongyuan ini luas sekali ya. Gongyuan, taman untuk kita bisa duduk santai ya. Itu namanya Gongyuan. Kalau taman yang biasa itu taman bunga itu namanya Huayuan. Huayuan itu taman bunga ya. Nah, taman bunga ya sempit hanya untuk nanam-nanam bunga aja ya. Jadi beda. Jadi Gongyuan ya beda dengan Huayuan itu. Kemudian Ciupa, nah ini Ciupa ya, Ciupa ini bar ya untuk orang minum arak ya, Ciupa. Nah kalau di luar negeri itu Ciupa ini sangat sangat terkenal ya, kebanyakan orang ya pergi ke Ciupa ya untuk minum arak ya, minum bir dan sebagainya ya. Ciupa. Nah, ini ada pekerjaan Ciupa ini ya. Pekerjaannya ada yang kita tahu ada 3 di sini ya. Kita lihat yang pertama itu ada namanya Tiao Jiu Shi ya. Tiao Jiu Shi bartender. Bartender ini adalah orang yang bekerja di bar di Ciupa ini khusus untuk meracik arak ya, meracik arak. Dan ini gajinya itu tinggi sekali ya. Kalau di luar negeri kalau punya sertifikat bartender ya, Tiao Jiu Shi ini ya gajinya tinggi sekali. Kemudian, nah kalau ini di Indonesia juga banyak ya, barista, cafe shi, ya ini juga gajinya tinggi ya, cafe shi. Kemudian chushi ini chef ya, chef ini untuk masak. Nah ini gajinya juga tinggi sekali. Jadi ini pekerjaan yang gajinya tinggi ya, tiao jiu shi, cafe shi, chushi. Kemudian Wangpa ini cybernet yaitu tempat orang main internet. Nah, ya, tempat orang main internet. Biasanya orang pergi ke sana main game ya, itu namanya Wangpa ya. Wangpa. Kemudian Caochang. Ini Caochang ya, lapangan olahraga. Ya, kalau sekolah pasti ada lapangan olahraganya ya, yang luas ini. Ini namanya Cao Chang, lapangan olahraga ya, bacanya Cao Chang. Kemudian Jiao Shi, ini namanya Jiao Shi ya, kelas ya, Jiao Shi, nah, kelas. Kemudian jiayou zhan ya, pom bensin ya, untuk kita mengisi bensin namanya jiayou zhan. Jiayou, nah jiayou ini menambah bensin atau menambah minyak. Ya, biasanya kita mensupport orang kita bilangnya jiayou, jiayou. Ya, inilah tulisannya ya, jiayou. Loh, kenapa kita mensupport orang bilangnya jiayou? Ya karena menambah bensin ya supaya orang mungkin ya kerjanya apa lebih cepat ya kan. Misalnya orang berlari, kita teriak, "Jiayou, jiayou." Ya, kita nambahkan bensin, ya, menambahkan minyak supaya dia larinya lebih cepat lagi. Makanya sebut jiayou, menambah minyak, ya. Jiayou zhan, pom bensin. Kita masuk ke kalimat utama. Nah, ini sudah masuk ke kalimat utama. Kita lihat bersama kalimat utama yang pertama adalah 银行在图书馆旁边. Katanya yinhang ya, masih ingat yinhang tadi apa? Bank ya. Bank berada di mana? Zai tushuguan pangbian. Pangbian ini samping. Bank itu berada di samping. Pangbian, samping apa? Tushuguan, yaitu perpustakaan ya. Jadi yinhang zai tushuguan pangbian. Nah, jangan mengucapkan seperti bahasa Indonesia ya. Yinhang zai pangbian tushuguan ya, tidak ada pangbian tushuguan ya, ada tushuguan pangbian ya, di samping perpustakaan. 学校里边有银行吗? Apakah 学校里边 yaitu 里边 itu berarti di dalam, inside ya, inside itu 里边. 学校里边 berarti di dalam sekolah. 有银行 ada bank ya. Jadi apakah di dalam sekolah itu ada bank? 有银行 maksudnya yinhang ini adalah
biasanya bank mini ya. Kalau di Tiongkok itu untuk universitas itu biasanya di dalamnya itu tersedia bank mini. Yinhang. 图书馆的东边是邮局。图书馆的东边berarti bagian tong ya. Tong ini adalah timur. Jadi di bagian timur dari 图书馆 dari perpustakaan adalah 是邮局 kantor pos ya. Jadi di bagian timur perpustakaan adalah kantor pos. Kemudian 邮局在图书馆和银行中间 ya, masih ingat 中间 tengah-tengah itu 中间 berarti 邮局在 ya, kantor pos berada di tengah-tengah apa? 图书馆和银行 ya, perpustakaan dan bank ya. Nah, jadi kantor posnya itu ada di tengah-tengahnya ini dua ini, 图书馆 dengan 银行 ini ya, di tengah-tengahnya. Jadi 邮局在图书馆和银行中间。从这儿到那儿走路大概10分钟。从这儿到那儿 masih ingat 从 yang kemarin 从 dari 从这儿 dari sini sampai sana ya. 从这儿到那儿走路 nah jalan kaki 走路。大概10分钟 masih ingat tadi 大概 kira-kira 大概10分钟 10 menit 分钟 itu menit ya. Jadi dari sini sampai di sana kalau jalan kaki kira-kira 10 menit ya. Nah 从这儿到那儿走路大概10分钟。 Kita masuk ke dialog yang pertama. Ya, percakapan si A dengan si B. Si A bilang, 请问邮局在什么地方? Mohon tanya, 请问邮局 ya, kantor pos 在什么地方? Berada di tempat mana? Tempat apa? Kalau bahasa Mandarin itu tempat apa? 什么地方? What place ini ya, what place? 地方. Nah, place, ya kan? 什么地方 tempat mana tempat apa 在书店和银行中间 si B menjawabnya berada di 书店和银行中间 berarti tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah 书店 dan 银行 ya. 书店 masih ingat toko buku 书店 银行 bank. Berarti 邮局 ini berada di tengah-tengahnya, 中间 di tengah-tengah 书店和银行。离这儿有多远 Si A tanya, 离这儿 jaraknya, jaraknya dari sini, 这儿有多远 ada berapa jauh, yuan masih ingat yuan jauh, 有多远 ada berapa jauh. Jadi 离这儿有多远 nah, jaraknya dari sini ada berapa jauh. Si B menjawab apa? 从这儿到那儿走路大概10分钟。从这儿到那儿 dari sini sampai di sana 走路 ya, jalan kaki 大概10分钟 ya, kira-kira ya 10 menit. 那座楼是邮局吗? Apakah 那座楼 apakah gedung yang itu ya 那座楼是邮局 adalah kantor pos. 那座楼是邮局吗? Ya, apakah gedung yang itu adalah kantor pos? 不是 bukan 不是 那座楼是书店 那座楼 ya, jadi gedung yang itu ya, gedung itu adalah 书店 adalah toko buku. 书店的东边才是邮局。书店的东边 ya, bagian timurnya dari 书店 dari toko buku 才是 baru adalah kantor pos. Nah, jadi dikatakan bahwa
gedung yang itu bukan toko buku, ya, tetapi ya, dibilangnya gedung yang itu adalah toko buku, ya. Bagian timurnya toko buku baru adalah kantor pos. Kemudian si B bilang 是的, ya, ya, 是的. Si A, 谢谢您, terima kasih. Si B bilang 不客气, ya, 不客气, tidak usah sungkan. Sekarang dialog yang kedua. 请问, mohon tanya, 请问学校里边有银行吗？学校里边, di dalam 学校的 sekolah 有银行吗? Apakah ada bank, ya? 有银行吗? Yo, ada. 在什么地方? Ada di mana? Ada di tempat mana? 地方, tempat. 在什么地方, ya? Ada di tempat apa atau di tempat mana? 在图书馆旁边, ada di 图书馆的旁边, ya, yaitu di sampingnya 图书馆, di sampingnya perpustakaan. 离这儿远吗? Jaraknya dari sini apakah jauh, ya? 离这儿, ya, jarak dari sini. 远吗? Jauhkah, ya? 不远, tidak jauh. 你从这儿一直往东走. Nah, masih ingat 从这儿, kamu dari sini, 从这儿, 一直 terus lurus, ya, 一直往东 mengarah ke timur, 走 jalan. Kamu terus, ya, berjalan mengarah ke timur, ya, 一直往东走. 到了十字路口. Begitu tiba di 十字路口, masih ingat 十字路口, persimpangan huruf 10, ya, 十字路口, 往左拐, belok, 往左 berarti belok ke kiri, 往左拐 beloklah ke kiri. 马路东边有一座白色的大楼. Malu, ya, malu ini adalah jalan raya, malu. Malu Dongbien berarti jalan raya di bagian timur atau bagian timurnya jalan raya. 有一座白色的大楼. Ada sebuah, ya, 有一座 ada sebuah 白色 warna putih, 的大楼, ya, 大楼 ini gedung besar. Jadi di sebelah timurnya Malu, ya, sebelah timurnya jalan raya ada sebuah gedung besar warna putih, ya, 白色的大楼. 那座楼是图书馆. 那座楼, gedung itu, ya, ingat gedung menggunakan 座, ya, 座. 那座楼, gedung itu, 是图书馆, adalah perpustakaan. Jadi kita lihat di sini, ya, Malu Dongbien, ya, sebelah timur dari jalan itu ada sebuah gedung besar warna putih, itu adalah ternyata perpustakaan. 银行就在图书馆的旁边. Jadi banknya itu berada, 就在 berada di 图书馆的旁边. 旁边 ini di samping, sampingnya perpustakaan. Jadi bank itu pas berada di sampingnya perpustakaan. 谢谢你, ya, terima kasih, ya, 不客气, ya, tidak usah sungkan. Oke, kita lanjut dengan pola kalimat, ya. Nah, pola kalimat kata benda yang menyatakan arah. Kalau arah berarti ada Dong, Nan, Si, Bei. Masih ingat, ya, Dong berarti timur, Nan selatan, Si barat, Bei utara. Kemudian ada arahnya qian, hou, zuoyou. Qian depan, hou berarti belakang, ya. Qian, hou. Zuoyou kiri dan kanan. Ini shang, ini berarti atas, xia berarti bawah. Li di dalam, wai di luar, ya. Coba lihat shang. Shang ini kan tandanya di atas, berarti di atas.
Xia ini tandanya di bawah, berarti di bawah. Li ini masuk ke dalam, itu li di dalam. Wai, lihat ada garisnya, dia berada di luar ya, tandanya di luar. Ini di dalam, ini di luar. Berarti wai ini luar. Jadi atas, bawah, dalam, luar. Pang itu berarti di samping. Nah, ini semua menggunakan pian ya. Jadi dong pian, nan pian, xi pian, bei pian, qian pian, hou pian, zuo pian, you pian, shang pian, xia pian, li pian, wai pian, pang pian. Nah, kemudian ada lagi namanya zhongjian, di tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu namanya zhongjian. Ada lagi tuimian, tuimian berseberangan tadi, itu tuimian, misalnya duduknya berseberangan ya, itu tuimian. Untuk nama negara atau nama kota ya tidak boleh ditambahkan li ya, jadi nggak boleh masukkan li. Contoh, Caiwan Long Li nggak boleh ya. Kalau untuk nama kota kita bilangnya Caiwan Long, ada di Bandung. Jangan ada di dalam Bandung, kan nggak mungkin ya. Di dalam Bandung ya. Nah, jadi nama kota nggak perlu masukkan li. Jadi Caiwan Long ada di Bandung. Zai Zhongguo Li ya, nggak boleh ada di dalam China ya, ada di dalam Tiongkok nggak bisa, ada di Tiongkok ya, Zai Zhongguo ya, Zai Zhongguo. Kita lihat yang pertama, Chung, kata Chung ini berarti tengah ya. Ini hanya bisa bergabung dengan kata Jian yang berarti tengah ya. Chung Jian ya. Chung Jian, nah, artinya tengah ya. Nah, kemudian kata benda yang menyatakan tempat jika bergabung dengan kata li pian ya, dan shang pian biasanya kata pian dihilangkan. Untuk kata benda ya, contohnya Shu dian li you ren. Nah, shu dian ya. Jadi kata benda yang menyatakan tempat ya. Ini shu dian ini kan kata benda yang menyatakan tempat. Maka piannya itu kita hilangkan. Shu dian li bian you ren, langsung aja shu dian li di dalam toko buku you ren ada orang. Che shang you hen duo ren. Jadi nggak perlu che shang bian, nggak perlu shang bian ya. Che shang berarti di atas mobil atau di mobil. You hen duo ren, ada banyak sekali orang ya. You hen duo ren. Kemudian fungsi kata benda yang menyatakan arah sebagai objek. Jadi kata benda yang menyatakan arah ini bisa sebagai objek. Ini objek ya. Ini adalah subjek, predikat, objek. Yin hang zai qian bian. Jadi qian bian ini kan arah, bisa sebagai objek. Bank itu berada di mana? Di depan, di bagian depan ya. Yin hang zai qian bian. Shu dian zai bei bian. Shu dian, toko buku berada di mana? Di bagian utara. Bei, bei bian. Nah, ini shu dian ini adalah subjeknya. Zai, predikatnya. Di mana? Bei bian ya, di bagian utara. Kemudian fungsinya juga bisa sebagai bagian yang diterangkan. Nah, ya, sebagai D diterangkan ya, dalam DM biasanya bagian depan tidak ditambahkan kata te. Jadi maksudnya kita lihat dulu apa itu DM ya. D itu diterangkan, M itu menerangkan. Nah, jadi misalnya ini ada center dengan buku. Yang diterangkan itu adalah buku. Yang menerangkan itu berarti center. Berarti yang inti dari permasalahan itu adalah buku. Bukan center ya, karena center ini hanya alat bantu aja. Dia menerangkan ya, menerangkan buku ini. Berarti buku ini adalah inti dari pembicaraan kita. Ya. Jadi M itu menerangkan, ini sebenarnya bukan inti. Jadi yang diterangkan itu baru inti.
Contoh, Shu Dian Dongbian ya. Nah, Shu Dian ini sebagai M ya, sebagai M yaitu yang menerangkan. Dongbian ini baru adalah diterangkan ya. Shu Dian Dongbian. Nah, bagian timurnya ya, ini yang diinti. Bagian timur dari toko buku. Berarti kan yang kita inti pembicaraan kita adalah bagian timurnya, bukan toko bukunya kan? Bagian timur toko buku. Berarti yang dibicarakan bagian timurnya itu apa? Bukan toko bukunya. Toko buku itu hanya sebagai menerangkan ya, sebagai menerangkan. Jadi dia bukan yang inti. Contoh misalnya, Youju qianbian, bagian depannya kantor pos. Nah, berarti inti pembicaraan kita adalah bagian depannya. Bagian depan dari kantor pos itu ada apa? Jadi kantor pos itu hanya pelengkap aja, ya, supaya kita paham bagian depan apa, bagian depan tempat mana. Oh, bagian depan dari kantor pos. Nah, kantor pos ini hanya untuk menerangkan. Yang kita bahas adalah ini qianbian, bagian depannya ya. Jadi fungsi arah ini adalah sebagai D ya, sebagai diterangkan yang paling inti ini DM ya. Nah, jadi Shu Dian Dongbian, Youju Qianbian. Nah, jadi yang paling inti yang mana? Yang paling inti adalah yang arah ini ya, yang arah ini yaitu sebagai diterangkan ini, diterangkan ya. Nah, sebagai atribut juga bisa. Sebagai atribut yang menerangkan M dalam MD ya, di belakang dari kata ini bisa dipakai te, juga tidak memakai kata, juga bisa ya tidak memakai kata te. Misalnya ini, Dongbian de na zuo lou. Nah, berarti yang di sini Dongbian ini menjadi tadi dia adalah inti, sekarang malahan dia bukan inti. Yang inti adalah ini. Ya, jadi dia sebagai menerangkan. Nah, yang diterangkan ini na zuo lou. Nah, na zuo lou, dongbian de na zuo lou ya, yaitu gedung itu yang bagi sebelah timur atau gedung yang sebelah timur ya. Dongbian de na zuo lou, bagian timur gedung itu. Nah, ini contohnya ya, bagian timur gedung itu. Berarti inti pembicaraan kita di gedung itu sekarang, bukan bagian timurnya ya, bukan bagian timurnya. Jadi dongbian de na zuo lou, qianbian de na ge ren, bagian depan orang itu, atau orang itu yang di bagian depan. Nah, ya. Nah, qianbian de na ge ren ya, na ge ren orang itu di bagian depan. Berarti yang kita permasalahkan adalah na ge ren orang itu, bukan depannya ya, bukan depannya. Depannya itu hanya sebagai menerangkan. Yang diterangkan adalah na ge ren ya, orang itu yang di depan ya, qianbian de na ge ren. Kemudian kata zai, you dengan shi menyatakan keberadaan ya. Zai ini menyatakan orang atau benda berada pada tempat atau posisi tertentu. Misalnya xuexiao zai dongbian, berarti diceritakan bahwa xuexiao ini berada di sebelah timur. Xuexiao zai dongbian. Sushan zai shudian li bian atau shudian li. Nah, keberadaan zai di mana? Sushan di mana? Oh, Sushan di dalam toko buku atau di toko buku ya. Jadi menyatakan posisinya di mana. Nah, kemudian you menyatakan di suatu tempat ada orang atau benda tertentu. 学校里边有银行 ya, di dalam sekolah 里边 ya, 学校里边 di dalam sekolah 有 ada ya, menyatakan keberadaan sesuatu. Ada apa? 银行 ada bank. 学校旁边有一个书店。学校旁边 di sampingnya 学校 有 ada sebuah 一个书店 toko buku ya. Jadi 学校旁边有一个书店. Nah, ada toko buku di samping dari sekolah ini. Kemudian 是 memastikan di suatu tempat ada siapa atau
atau benda apa. 邮局对面是学校. Jadi kata fungsi 是 ini adalah memastikan ya. 邮局对面ya, di seberangnya kantor pos. Memastikan adalah apa? 是学校 adalah sekolah ya. 邮局对面是学校 berarti di seberangnya kantor pos ya pasti adalah sekolah. 大卫前面是苏珊. Nah, itu memastikan bahwa 大卫前面 di depannya 大卫 adalah Susan, yaitu sudah pasti bahwa Susan itu berada di depannya 大卫 ya. 大卫前面是 Susan. Kemudian sekarang kita lanjut dengan preposisi 从 dari ya, dari sampai atau dari kemudian tiba juga bisa ya. Nah, contohnya 从 dulu, dari menyatakan posisi awal dari suatu tempat atau waktu. Jadi posisi awalnya 我从他家rumahnya dia. Saya dari rumah dia, ini posisi awalnya 从他家去学校 pergi ke sekolah. Jadi posisi awal saya ada di rumah dia, 他家, kemudian baru pergi ke sekolah ya. 我从他家去学校, ini menyatakan tempat. Kemudian bagaimana dengan waktu? 我从8点上课. 我从8点, saya dari jam 8 mulai kuliah, mulai belajar, 上课. Ya, 我从8点上课. Jadi 从 ini yang pertama untuk tempat, rumah dia, 他家. Yang kedua adalah waktu, 8 点, jam 8. Jadi dari posisi awal bisa tempat, bisa waktu. Nah, kemudian 从到 menyatakan posisi awal sampai posisi akhir dari tempat, waktu, orang, dan jumlah. Sekarang yang tempat dulu. 从学校到书店, dari sekolah sampai ke 书店, toko buku. Berarti ini tempat ya, tempat. 学校 ini tempat, 书店 ini juga tempat. Yang kedua adalah waktu. 从早上到晚上, dari pagi 早上 sampai malam 晚上 ya, waktu. Jadi 早上晚上 ini adalah waktu. Bisa juga orang ya. Orang 从小学到大学 loh, kok orang? Iya, maksudnya apa? Maksudnya seseorang dari SD, 小学 sampai ke universitas ya. 从小学到大学, 小学 sekolah dasar, 大学 universitas, kuliah. Jadi apa yang dari SD sampai kuliah? Orang tentunya, orang ya, dari dia itu masuk SD sampai dia sudah kuliah. Bisa juga jumlah. 从1到10 ya, mulai dari 1 sampai 10 ya, ini jumlah. 从1到10. Kemudian 从到 juga bisa 从 menyatakan posisi mulai, sedangkan 到 menyatakan posisi akhir. 从这儿到地铁站不太远. 从这儿 mulainya ya dari sini, 从这儿 ya dari sini, 到地铁站 sampai di stasiun MRT ya, 地铁站 不太远, tidak terlalu jauh. Jadi mulai dari posisi awal 这儿 sebagai posisi awal ya di sini. Posisi akhirnya adalah stasiun MRT. Apa yang terjadi? 不太远, tidak terlalu jauh. 从我家到学校很近. Mulai dari rumah saya ya, dari 从我家 rumah saya 到学校 sampai di sekolah 很近, sangat dekat. Berarti jaraknya dari rumah saya sampai ke sekolah ya sangat dekat ya. 从我家到学校很近. Oke, demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Dan kita akan melanjutkan ke pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa semuanya.